Saya tidak tahu apa yang Mbappe pikirkan tentang dirinya sendiri. Namun dunia tahu satu hal dengan pasti. Kebesaran sejati bukan diukur dari trofi yang dikumpulkan, melainkan dari cara seseorang bersikap saat ia kalah. Dan malam itu, di lapangan yang sunyi, encara Messi, 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 gol, 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 gol. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. suasana stadion belum sepenuhnya reda saat Barcelona memastikan diri sebagai juara. Sorak-sorai menggema, bendera dikibarkan, dan para pemain Blaugrana merayakan kemenangan mereka dengan penuh euforia. Namun di tengah perayaan itu, satu sosok justru terlihat dingin, kaku, dan memilih menjauh dari pusat perhatian, Kylian Mbappe. And for the first time, Alih-alih ikut berdiri memberikan penghormatan sebagaimana tradisi sportif sepak bola, Mbappe justru menunjukkan gestur yang kontras. Wajahnya datar, langkahnya cepat, dan pandangannya lurus ke arah lorong pemain. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada ucapan selamat, tidak ada simbol respect yang biasanya ditunjukkan oleh pemain bintang seusai laga besar. Beberapa kamera menangkap momen ketika Mbappe tampak memberi isyarat singkat kepada rekan-rekan setimnya. Isyarat itu bukan untuk berkumpul atau menunggu seremoni, melainkan sebaliknya. Ajakannya jelas, segera pergi dari lapangan. Satu persatu pemain di sekitarnya terlihat ragu, namun sebagian akhirnya mengikuti langkah sang kapten tim. I'll push all my chips and Situasi ini langsung memicu tanda tanya besar. Apakah ini sekadar luapan emosi karena kekalahan? Atau ada ketegangan yang lebih dalam, tersimpan sejak peluit awal dibunyikan? nobody knows, but I'm Menurut laporan di sekitar lapangan, Mbappe disebut merasa frustasi bukan hanya karena hasil akhir, melainkan juga karena dominasi Barcelona yang terasa menyakitkan. Sepanjang pertandingan, Barcelona tampil penuh kontrol, percaya diri, dan seolah mengirim pesan bahwa kemenangan ini bukan kebetulan, melainkan pernyataan kekuasaan. birthdays way back a year. Bagi Mbappe, kekalahan ini bukan sekadar skor. Ini adalah simbol. Simbol kegagalan momen besar, simbol tekanan mental, dan simbol jarak yang semakin terasa antara ambisi pribadinya dan realita di lapangan. Keputusan untuk tidak memberikan penghormatan pun ditafsirkan banyak pihak sebagai bentuk protes diam, tanpa kata, namun penuh makna. Beberapa analis menyebut tindakan Mbappe sebagai refleksi dari karakter kompetitor sejati yang sulit menerima kekalahan. Sementara yang lain menilai sikap itu justru memperlihatkan retaknya hubungan emosional antara dirinya, tim, dan situasi yang tengah ia hadapi. Back a year ago. Yang jelas, momen ini tidak berhenti di lapangan. Gestur Mbappe menjadi bahan perbincangan luas, memicu spekulasi tentang ketidakpuasan, tekanan internal, hingga rumor masa depan yang kembali mencuat. Ketika seorang bintang memilih pergi saat lawan berpesta, pesan yang ditinggalkan seringkali lebih keras daripada kata-kata. Back a year ago. Barcelona merayakan kejayaan mereka, stadion bersorak, sejarah kembali ditulis. Namun di lorong stadion, Mbappe berjalan menjauh, membawa amarah, kekecewaan, dan mungkin pertanyaan besar tentang langkah selanjutnya dalam kariernya. Kontras itu terasa semakin tajam ketika ingatan publik kembali tertuju pada satu sosok lain, yaitu Lionel Messi. Been through a lot of pain. Seorang pemain yang telah memenangkan 8 Ballon d'Or, mengangkat 1 Piala Dunia, menjuarai 4 Liga Champions, dan menaklukkan hampir seluruh puncak tertinggi dalam sejarah sepak bola dunia. Namun, justru dari pemain dengan segudang mahkota itulah, dunia kembali belajar tentang makna sejati dari kebesaran. Final Leagues Cup 2025 menjadi saksi. Inter Miami kalah telak 3-0 dari Seattle Sounders FC, sebuah tim yang bagi sebagian besar umat manusia bahkan nyaris tidak pernah masuk dalam percakapan besar sepak bola dunia. Tidak ada drama, tidak ada kontroversi, hanya kekalahan mutlak. Push all my chips and call. Messi berjalan pelan, wajahnya letih, tubuhnya kelelahan. Namun saat peluit akhir dibunyikan, ia tidak pergi.
Di saat sebagian rekan setimnya menunduk dan menjauh, Messi justru berdiri tegak di tengah lapangan menunggu para pemain Seattle Founders menyelesaikan selebrasi mereka. Ia menepuk tangan, ia menatap para pemenang, ia memberikan penghormatan penuh, seolah berkata, hari ini kalian lebih baik dan itu layak dihormati. Tidak ada ego, tidak ada status, tidak ada kalimat, aku lebih besar dari pertandingan ini. Padahal jika ada satu manusia di dunia sepak bola yang berhak bersikap dingin dan merasa lebih tinggi, maka nama itu adalah Lionel Messi. Ia kalah dengan skor telak, ia kalah di usia senja kariernya, ia kalah di panggung yang tak sebanding dengan prestasi yang pernah ia raih. Namun justru disitulah kehebatannya terlihat paling jelas. Messi tidak membutuhkan sorotan untuk membuktikan kelasnya. Ia tidak memerlukan panggung megah untuk menunjukkan martabat. Bahkan dalam kekalahan paling pahit, ia tetap menjadi simbol respek, kerendahan hati, dan jiwa besar seorang legenda sejati. Dan di titik inilah perbandingan itu menjadi tak terelakkan. Ketika satu pemain memilih pergi tanpa menolak memberi penghormatan karena harga diri yang terluka, pemain lainnya yang telah menaklukkan dunia justru berdiri dan memberi hormat kepada tim yang bahkan baru dikenal banyak orang setelah peluit akhir dibunyikan. Saya tidak tahu apa yang Mbappe pikirkan tentang dirinya sendiri, namun dunia tahu satu hal dengan pasti. Kebesaran sejati bukan diukur dari trofi yang dikumpulkan, melainkan dari cara seseorang bersikap saat ia kalah. Dan malam itu, di lapangan yang sunyi setelah pesta Seattle Sounders, Lionel Messi kembali menang tanpa mencetak satu gol pun. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. Dan itulah sahabat sepak bola, kisah sang raja dribble, sang penakluk dunia, Lionel Messi. Dan untuk kalian para pecinta sepak bola sejati, terima kasih sudah menonton, sudah mendukung, dan sudah ikut merasakan semangat luar biasa ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Karena di channel Raja Piala, kita akan terus menghadirkan cerita-cerita spektakuler, fakta panas, dan momen legendaris dari dunia sepak bola. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap mendukung idola kalian, dan ingat, di sini rajanya cuma satu, Raja Piala. Been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago.